Sebelum kita mulai acara kebaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati menindaklah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah masa hidupku, ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertai kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian dengan rumah ini yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Epistel untuk kita yaitu tertulis pada Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita dengan kasih-Mu, sebab Engkau telah mendidik kesalahanku, telah menantikan kesalahan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi mendengarkan hatiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menidakkan mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun dalam kesusahan. Kekuatanku merosot karena sesaku, dan telah pulang menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kawan-kawanku. Mereka yang melihat aku di jalan panjang daripada aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegetaran dan segala pihak. Mereka bersama-sama membuat kecelakaan. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku padamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata,
Engkaulah Allah, masa hidup akan dari tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas segala anugerah dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, kami merasakan begitu Engkau mengasihi kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan mampu memahami firman-Mu dan mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi naskhotbah buat kita renungan pada pertanyaan atau kebaktian keluarga, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosiana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang,
di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nas ini mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus dielu-elukan di Yerusalem sebelum Dia masuk atau memikul salib yang menjadi tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Sebelum Dia melakukan itu, Dia dielu-elukan di Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hal ini pertama-tama tidak terlepas dari latar belakangnya. Mengapa sampai Yesus dielu-elukan di Yerusalem? Berita tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus itu tersanter kemana-mana. Berita tentang kebangkitan Lazarus ini membuat orang banyak kagum. Sehingga kalau istilah sekarang trending topik lah, ya, menjadi berita utama. Karena luar biasa, yang meninggal bisa dibangkitkan. Jadi beritanya luar biasa. Bahkan sampai ke Yerusalem. Pemberitaan ini sampai kepada penduduk Yerusalem, dan begitu juga dengan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang berada di jalan menuju Yerusalem, sehingga mereka mempersiapkannya. Karena pada saat itu mereka sedang merayakan pesta. Perayaan. Kita ketahui bagaimana mereka bersuka cita luar biasa mendengar seorang tokoh yang mereka anggap luar biasa. Dan mereka berharap tokoh ini, yaitu Yesus, dapat melepaskan mereka dari penderitaan mereka. Sehingga kedatangan Yesus sangat ditunggu-tunggu, sangat membuat mereka berbahagia. Inilah yang terjadi pada saat itu. Sehingga ketika Yesus memasuki itu dan mereka bertemu dengan Yesus, mereka bersuka cita, bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus yang mereka anggap adalah seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan menurut mereka bebas dari penjajahan Romawi. Itulah menurut mereka. Dan harapan mereka demikian. Mereka mengelulukan Yesus dengan seperti kebiasaan mereka, dengan daun palem. Bahkan ada yang membuka bajunya sebagai sukacita, lambang kehormatan mereka kepada Yesus. Itu yang mereka lakukan. Mereka bersorak-sorai, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel.
Ini adalah seruan pujian yang mereka sering lakukan. Diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati. Seruan puji-pujian. Itu yang mereka lakukan. Karena melihat Yesus, mereka bersuka cita. Namun ada kelompok lain juga di situ. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang bersuka cita. Namun ada juga kelompok yang membenci, yaitu kelompok Farisi yang merasa kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Yang merasa kehadiran Yesus itu membuat popularitas mereka terancam. Sehingga mereka adalah kelompok yang membenci Yesus. Dan mereka merencanakan bagaimana supaya juga mereka dapat membunuh Yesus. Itu sudah mereka rencanakan dengan berbagai-bagai trik. Saudara yang terkasih, situasi itu yang terjadi di Yerusalem. Ada yang mengeluh-elukan dia, namun ada juga kelompok yang merasa terusik oleh karena kehadiran Yesus. Di kelompok manakah kita? Apakah ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, mungkin kita tidak bertemu seperti yang di Yerusalem ini, tapi kita bisa bertemu Yesus di dalam firman-Nya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kelompok yang merasa luar biasa bersuka cita, bersorak-sorai karena bertemu dengan Yesus. Namun ada juga yang merasa bahwa kehadirannya dengan Yesus, dia bisa menjadi seolah dikuluti dosa-dosanya dan yang lain melalui firman Tuhan. Nah, ini kelompok-kelompok Farisi. Saudara yang terkasih, hendaklah kita masuk kepada kelompok yang tadi itu bersorak-sorai, bersuka cita dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan pada saat ini yaitu di dalam firman-Nya. Tuhan menyatakan hidupnya, dirinya, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertemu dengan Yesus, merasakan sorak-sorai, merasakan sukacita, merasakan keteduhan. Itu yang harus kita alami. Kita memuji Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang datang menghampiri kita. Saudara yang terkasih, saat ini juga kita melihat kedatangan Yesus di Yerusalem. Dia juga mengatakan siapa dia yang sesungguhnya. Siapa dia yang sesungguhnya? Pengharapan orang banyak bahwa dia adalah tokoh yang berkuasa, raja perang yang bisa membuat mereka keluar daripada perbudakan dan penjajahan Romawi tadi. Namun Yesus memperkenalkan dirinya. Siapa dia yang sebenarnya? Dengan dia memakai keledai yang sudah tersedia di sana. Dia menaikinya. Hal ini melambangkan bahwa raja yang datang itu, Yesus yang datang itu adalah raja, bukan raja di dalam peperangan, tetapi yang membawa damai. Keledai seperti yang kita ketahui adalah lambang kedamaian, bukan seperti kuda, perkasa dan yang lain, tapi kedamaian. Lemah lembut. Itu yang digambarkan Yesus. Kedatangannya ke Yerusalem, dia memperkenalkan bahwa raja yang datang itu adalah raja damai, raja yang lemah lembut, raja yang membawa ketenangan di tengah-tengah
kehidupan manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih, hal ini juga menggenapi nubuatan para nabi bahwa telah dikatakan seorang raja akan datang dan duduk di atas keledai, menubuatkan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, menyatakan bahwa dia adalah raja damai. Dia adalah raja yang lemah lembut, raja yang senantiasa membawa ketentraman. Hal inilah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang pengikut Kristus, terkhusus pada minggu-minggu Prapaskah saat ini, minggu-minggu di mana kita mengenal tentang perbuatan Tuhan Yesus menuju kayu salib, kasih-Nya yang luar biasa. Inilah yang membuat kita bersorak-sorai karena Allah mau melepaskan kita dari hukuman dosa itu sendiri, yaitu maut. Untuk itu saudara yang terkasih, marilah kita tetap merasakan perjumpaan kita dengan Yesus. Mungkin kita tidak membawa lagi yaitu daun palem. Mungkin kita tidak melepaskan baju kita lagi untuk menyambut kedatangan Yesus. Tetapi kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita sebagai sorak-sorai penyambutan kita terhadap Yesus. Hidup yang berkenan kepada Yesus, hidup yang berkenan dan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, sehingga hidup kita selalu berkata Hosiana, hidup dalam puji-pujian, karena kita sudah merasakan bagaimana Tuhan mau melepaskan kita dari kuasa dosa itu sendiri. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kita rayakan, yang kita sambut adalah Raja Damai. Karena Yesus telah membuat hubungan manusia itu kembali pulih dengan Allah. Hubungan yang telah dipulihkan kembali. Ini yang membuat kita bersukacita. Untuk itu, mari kita sambut Dia dengan sorak-sorai, memberikan hati kita, hidup kita, jiwa kita bersama dengan Yesus, menyambut Dia dan senantiasa mau menerima dan mengakui Dia adalah Raja Damai yang penuh dengan kelemah lembutan. Kalau dikatakan Dia adalah Raja Damai, berarti orang yang percaya dan meyakini Dia sebagai Tuhan hidup di dalam damai. Hidup di dalam damai. Karena Dia kita imani adalah Raja Damai, sehingga orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Raja Damai akan hidup di dalam damai itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan senantiasa hidup kita penuh dengan sorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan agar kami menyambut Engkau dengan sorak-sorai, karena kami meyakini Bapa, Engkaulah Raja Damai, Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Biarlah Tuhan penyambutan kami tidak hanya dengan sorak-sorai dengan suara, tetapi memberikan hidup kami, hidup di dalam damai itu sendiri. Hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengeluh-elukan Engkau dengan segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami, dengan segala apa yang telah Engkau lakukan Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Begitu banyak Tuhan, hal-hal yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami memohon kehadiran.
kami mau memberikan hidup kami, hati kami, jiwa raga kami, senantiasa memuji, memuliakan Engkau, mengeluh-elukan Engkau Bapa, dan senantiasa mengeluh-elukan Engkau dalam setiap kehidupan kami, agar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami tahu tidak ada yang terjadi dalam hidup kami yang tidak Engkau ketahui. Engkau berkuasa atas kehidupan kami, Bapa. Untuk itu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan para umat-Mu Tuhan yang ada di dunia ini. Jadikanlah kami Tuhan senantiasa pengikut-Mu yang setia. Walau apapun yang terjadi, kami tetap berbahagia mengikuti Engkau. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah Allah Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pemerintah kami. Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Agar para pemerintah kami juga Tuhan yang Tuhan pakai saat ini, mereka memiliki rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Biarlah juga Tuhan, kami masyarakat yang dipimpinnya juga boleh mendapat ketenangan, ketenteraman dalam bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Tuhan para aparat keamanan, baik juga para polisi, dalam menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan yang tuntun mereka, Tuhan yang menyertai mereka dan menguatkan mereka beserta dengan keluarganya Bapa. Sehingga oleh karena tugas mereka, mereka juga Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam pelaksanaan tugas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam bidang masing-masing Tuhan, kami percaya semua itu adalah berkat-Mu kepada kami untuk memelihara kehidupan kami dan kebutuhan kami Bapa.
biarlah kami senantiasa juga boleh bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah senantiasa juga Tuhan kami boleh bersyukur dalam setiap apa yang boleh kami kerjakan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami juga Tuhan, para umat-Mu, hidup di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Hidup senantiasa diikat oleh kasih-Mu Bapa. Sekalipun mengalami ada banyak rintangan-rintangan, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh hidup di dalam damai yang daripada-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat anggota jemaat yang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga. Hadirlah tengah-tengah mereka, agar mereka juga tetap menyambut Engkau Tuhan, agar mereka juga mau mendengarkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Jangan biarkan mereka Tuhan mengandalkan pikiran mereka, tetapi biarlah Tuhan yang menguasai hati pikiran mereka Tuhan, sehingga setiap pergumulan itu boleh mereka menangkan di dalam nama-Mu. Begitu juga jemaat-Mu yang sakit. Kami tahu Tuhanlah yang menjadi tabib di antara segala sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan penyakit mereka, terkhusus iman percaya mereka tetap berharap kepada-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat setiap pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini, biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan kami. Berikan kami kesatuan hati juga Tuhan, demikian juga diikat oleh kasih setia yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap proses pembelajaran saat ini, di mana oleh karena COVID-19 ini Tuhan masih tetap ada di bumi ini, sehingga belum ada yang tatap muka bagi anak-anak, masih di rumah masing-masing Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah anak-anak kami juga, agar mereka juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh sekalipun di rumah. Berkatilah orang tua juga yang mendampingi mereka. Berkati juga Tuhan para guru yang senantiasa juga mengajari mereka walaupun secara daring. Tuhan, kami serahkan semuanya. Jangan biarkan Tuhan dengan proses pembelajaran saat ini juga semangat daripada anak-anak-Mu menjadi turun Tuhan, sehingga mereka menjadi malas. Tapi kami menginginkan Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa mengetuk hati pikiran anak-anak kami juga. Begitu juga dengan orang tua, berikan kesabaran agar senantiasa Tuhan semua proses pembelajaran saat ini juga boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Terkhusus Tuhan persiapan kami dalam kami mengenang segala perbuatan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus menebus kami di kayu salib, memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan kami mengenang itu dengan senantiasa hidup bersama dengan Engkau. Biarlah pada minggu-minggu ini juga Tuhan kami senantiasa boleh mengenang itu, sehingga hidup kami merasakan luar biasanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bye.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita semuanya. Amin. Oras buat kita semuanya.